Halo semuanya, bertemu lagi dengan Kak Fani. Di video pembelajaran kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai materi salah satu sistem organ pada tubuh kita. Mudah-mudahan dapat menginspirasi ya. Video ini ditujukan terutama bagi homeschooler dan peserta didik kelas 11 yang sedang berada dalam fase F. Yuk, kita simak bareng-bareng materi tentang sistem gerak, terutama sistem gerak pada manusia. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari video pembelajaran ini adalah peserta didik memiliki kemampuan menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut. KKTP-nya, definisi dan fungsi sistem gerak, jenis-jenis organ pada sistem gerak, serta gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Untuk meraih capaian pembelajaran tersebut, tujuan pembelajaran kali ini adalah mampu mengkomunikasikan kaitan antara struktur alat gerak pada manusia dan gangguan atau kelainan yang mungkin terjadi dengan alur, memahami struktur organ pada sistem gerak manusia, menjelaskan jenis-jenis alat gerak pada manusia, lalu mengaitkan fungsi alat gerak dengan contoh kelainan atau gangguan yang mungkin terjadi. Nah, adik-adik homeschooler dan peserta didik dimanapun kalian berada, kalian tentu ingat momen-momen saat kita akan pergi outing, betapa bersemangatnya kita semua, hingga bergerak ke sana kemari seperti pada video berikut ini. Tapi, apakah kalian pernah memperhatikan organ apa saja ya yang bertugas untuk memungkinkan terjadinya gerak tersebut? Tentu tubuh kita memiliki sistem tertentu yang mengatur terjadinya gerak kan? Yuk kita belajar tentang sistem gerak pada manusia. Ternyata, sistem gerak pada manusia itu terdiri dari beberapa struktur atau alat yang bekerja secara simultan. Yang pertama adalah otot sebagai alat gerak aktif. Kemudian ada tulang yang akan digerakkan otot, jadi tulang dikenal sebagai alat gerak pasif. Yang terakhir adalah sendi sebagai penghubung antar tulang sehingga terbentuk rangka. Tulang-tulang yang sudah terhubung oleh sendi akan membentuk rangka yang memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah memberi bentuk tubuh, sehingga tubuh kita sebagai manusia itu berdiri tegak, tidak streamline seperti ikan. Kemudian rangka juga berfungsi untuk melindungi organ dalam, misalnya paru-paru dan jantung. Setelah itu, tulang juga berfungsi sebagai pembentukan sel darah dan mineral. Nah, untuk otot, sebagai alat gerak aktif ternyata terdiri dari beberapa jenis loh. Ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Tapi kakak tidak akan menjelaskan di sini. Coba melalui studi literatur, kalian cari tahu ya, apa sih perbedaan di antara ketiga otot tersebut. Catat jawaban kalian menjadi portofolio yang menarik ya. Saat tubuh kita bergerak, bukan hanya otot yang bekerja. Ada juga sendi yang sebagai penghubung tulang juga memungkinkan terjadinya gerak. Sendi-sendi ini tergolong sebagai sendi diartrosis. Terdiri dari sendi engsel, sendi plana, sendi peluru, sendi putar, sendi luncur, dan sendi gulung. Masing-masing sendi ini memungkinkan proses terjadinya gerak yang berbeda-beda. Tapi ada juga sendi yang tidak memungkinkan terjadinya gerak sama sekali, misalnya sendi sinartrosis. Ada juga sendi kaku atau sendi amfiartrosis. Sendi ini terdapat pada tulang belakang kita sehingga kita dapat membungkuk, tapi kecuali kamu manusia karet, kamu tidak bisa melakukan gerak yang lebih fleksibel lagi daripada membungkuk. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana otot itu ternyata bisa bergerak secara sinergis maupun antagonis? Otot yang bergerak secara sinergis akan bekerja secara bersesuaian, tapi yang bekerja secara antagonis, gerakannya itu sering berkebalikan. Misalnya saat kita menunduk atau menengadah, saat kita merentangkan lengan ataupun menurunkan lengan, atau pada saat kita mengangkat beban. Seperti halnya sistem organ lainnya pada tubuh kita, ternyata sistem gerak juga mungkin mengalami gangguan atau kelainan loh. Nah, apa saja ya gangguan dan kelainan pada sistem gerak? Ternyata gangguan maupun kelainan yang terjadi pada sistem gerak itu bisa terjadi pada tulang, pada sendi, maupun pada otot manusia. Contohnya, kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D ini bisa menyebabkan seseorang memiliki kaki berbentuk huruf X atau huruf O. Nah, untuk osteoporosis ini biasanya terjadi karena seseorang kekurangan kalsium sehingga pada saat usianya sudah lanjut terjadi kelainan pada sistem geraknya.
Mikrosefalus itu terjadi pada anak-anak yang perkembangan tengkorak yang kecil karena bawaan dari hamil. Pada tulang, apabila terjadi patah itu bisa terjadi fraktura atau retak itu fisura. Bisa juga kita mengalami terkilir apabila ada gerakan yang tidak terduga sehingga menyebabkan ligamen robek atau sendi bergeser. Ini disebut juga dislokasi atau urai sendi. Kelainan-kelainan yang lain itu bisa terjadi pada sistem gerak disebabkan oleh kebiasaan sehari-hari yang kurang baik. Misalnya tidak mengatur pola makan sehingga asam urat terlalu tinggi. Atau pada saat masuk angin melakukan kerokan. Nah, ada nggak yang suka kerokan di sini? Hati-hati ya, ini juga bisa menyebabkan peradangan. Kelainan bentuk tulang belakang juga bisa terjadi, misalnya kifosis, lordosis, dan skoliosis. Demikian penjelasan singkat tentang sistem gerak pada manusia. Pasti masih banyak yang belum jelas kan? Tidak apa-apa, kakak sengaja kok supaya kalian tetap mencari informasi dari berbagai sumber, salah satunya secara daring. Nah, penugasannya, buatlah video tentang pemahaman kalian mengenai salah satu alat gerak pada manusia. Ini contohnya ya. Halo semuanya, nama aku Maisha Awiyah dan aku bisa dipanggil Teta. Sekarang aku mau ngejelasin apa itu otot dan macam-macam gangguannya. Jadi otot itu adalah suatu bagian penting dalam pergerakan tubuh yang bisa membuat kita bergerak dan melakukan beraktivitas. Macam-macam gangguan otot. Apa aja sih macam-macam gangguan-gangguan otot tuh? Itu ada pertama ada keseleo ya, itu di saat otot kita tertarik ya, pasti kalian pernah ngerasain keseleo. Terus yang kedua itu adalah atrofi, yaitu adalah pengurangan massa otot. Ada distrofi, yaitu adalah pengurangnya kekuatan otot dan massa otot secara bertahap. Ada juga myositis, itu adalah perandangan otot. Yang kelima itu adalah tendinitis, adalah iritasi kepada tendon. Terus yang keenam yaitu ada fibromyalgia, itu adalah bagian sakit yang berada di bagian seluruh tubuh sebesarnya ya. Habis itu ada Parkinson, itu adalah gangguan saraf dan otot. 8 terakhir yaitu adalah rhabdomyosarcoma, itu adalah kanker di jaringan ikat dan otot rangka. Nah, itu adalah macam-macam gangguan otot. Itulah video hasil karya kakak kelas kalian. Kali ini giliran kalian membuat ya, untuk melihat kemampuan dan keterampilan berkomunikasi kalian secara digital. Setelah itu, quizzes time. Untuk mengetahui pengetahuan tentang sistem gerak kalian, coba kerjakan link yang kakak share di WA group ya, atau bisa juga kalian masukkan kode berikut ini. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk buka secara daring mengenai materi sistem gerak juga ya, agar kalian bisa banyak membaca lagi. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Dadah, salam sehat semangat.